Wait. Sebelum mulai podcastnya, ada baiknya kalian semua pada nurunin kualitas videonya, oke? Thank you. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, welcome back with me, Rido Ramadansyah di channel Mulai Hoigan. Seperti biasa, kalau gue udah ngebacot sendirian kayak gini dan video ini berbentuk foto-foto atau cuma layar hitam doang, itu tandanya kita lagi berada di konten Mulai Hoigan podcast. Cialah. Di episode ke berapa nih? Ke 9 kali ya. 9 apa ke 10? Waduh, banyak banget dong. Ke-7. Di episode ke-7 ini gue akan sedikit ya mungkin obrolannya tentang agak deep lah, tapi nggak apa-apa. Toh gue juga nggak apa-apa buat ngomongin ini ke kalian. Ya tentang perasaan gue ya, feel tentang ya gue sekarang lagi gini-gini aja, keadaan gue sehat, alhamdulillah masih bisa ngobrol atau ya nyapa kalian kayak gini, tandanya gue masih sehat, alhamdulillahirobbilalamin. Ya gue bakal ngebahas tentang rasa kangennya gue sama bokap, sama almarhum ayah gue ya. Pokoknya ya gitu deh. Gue tuh ditinggal sama almarhum ayah gue pas gue kelas 6 SD. Itu tuh pas tahun 2016 kan, 2016 bulan Februari tanggal 29. Nah itu tuh gue situasinya kayak, lu ngerti gak sih situasinya anak kelas 6 SD yang lagi sibuk-sibuknya ujian, banyak-banyaknya try out ya kan, dan di situ gue dihadapkan dengan sebuah musibah, kehilangan bokap gue yang amat sangat gue cintai dan gue sayangi. Dan di situ perasaan gue ambiarnya sih, maksudnya gimana ya, gue kan maksudnya ya lu ngerti lah, seorang ayah tuh lebih dekat ke anak perempuan ya kan, lebih maksudnya kayak lebih klop gitu, kayak sama anak cowok ya udah gitu deket, cuma sekedar deket doang kan. Nah, yang gue sesalin itu, yang gue sangat-sangat sesalin dari ditinggal bokap tuh, gue selama bokap gue ada, maksudnya kayak pas bokap gue masih bisa main sama gue, itu pun gue umurnya masih kecil banget lah ya, masih kelas 5, masih SD gitu. Jalan pikiran gue belum wah ini, maksudnya kayak belum bisa sedewasa inilah gitu. Jadi kayak gue nganggapnya ya, saat bokap gue ngajak kemana, bokap gue nyuruh apa, gue selalu entar-entar. Pokoknya gue selalu apa ya, kurang lah momen sama bokap tuh, maksudnya momen kedekatan gue sama bokap tuh kurang. Yang paling banyak tuh kakak gue sama bokap tuh. Jadi ya kehilangan mah tetap kehilangan, ditinggal bokap, tapi ya nggak begitu dalam sih, maksudnya ya udah gitu, tinggal ya udah ditinggal aja. Apalagi sekarang udah tahun 2021 kan, udah mau masuk tahun kelima nanti bulan Februari tanggal 29, tapi karena tahun ini gak ada kan, jadi tanggal 28 aja lah, atau tanggal 1 Maretnya kan, bokap gue udah ninggalin gue yang ke 5 tahun. Ya nggak kerasa sih gitu aja, udah 5 tahun anjing. Mau gue ngejanda, anaknya jadi yatim. Mungkin jatuhnya dark jokes anjing gue ngomongin kayak gini, tapi nggak apa-apa lah, toh gue juga udah berdamai kan sama situasi gue yang kayak gini. So ya, yang gue kangenin dari sosok bokap, sosok figur ayah tuh ya di saat gue umur gue yang segini gitu loh, yang di saat usia labilnya anak remaja, gimana sih sikap labilnya gitu, lagi membarnya untuk nyari jati diri kan, untuk menemukan jati diri, untuk
memilih jalan yang bener, jalan yang lurus gitu. Dan kalau misalkan gue juga kadang suka iri gitu, misal ngelihat teman-teman gue atau ada orang di luar sana yang sama bokapnya tuh kayak anjing deket banget cuy, yang nggak bisa gue rasain gitu pas gue masih punya bokap, karena ya gue itu masih kecil ya, masih asik-asiknya, masih aktif-aktifnya, aduh, masih aktif-aktifnya buat main di luar kan, buat main bola atau semacamnya. Nah yang gue rasain gue kangen tuh sama bokap sekarang tuh yang pertama tuh gue kehilangan kayak sosok buat temen ngobrol, temen cerita. Apalagi di keluarga gue ini cuma ada nyokap, kakak gue sama gue kan, dan bokap udah ninggalin. Nah semenjak gak ada bokap tuh gue jadi kayak anjing, gue bingung nih, gue kudu ngobrol ke siapa, gue kudu ngomong ke siapa. Apalagi ditambah gue sama nyokap nggak terlalu dekat, maksudnya kayak ngomongin hal-hal tentang cewek, tentang kayak gitu-gituan kayak gak masuk kan. Maksudnya nyokap tuh lebih kayak tentang keuangan lah, tentang tentang money gitu-gitu kan, tentang pemasukan. Ya udah, sama nyokap gak masuk, sama kakak gue juga nggak terlalu akur. Paling gue sama dia akur kalau ada maunya doang, misalkan entah gue yang mau atau dia yang mau. Jadi ya gitu, gue sekarang jadi anaknya lebih jadi ke anak yang pemendam gitu, ngerti gak sih? Kayak gue ngalamin sama banyak hal banget yang udah gue alamin, dan pengen banget gue buat ngobrolin ini tuh sama sosok laki lagi gitu. Cuma dikarenakan bokap gak ada, jadi gue lebih milih mendem, dan gue numpahin semua keluh kesah gue tuh entah ke bentuk dokumen berbentuk Word kayak gitu-gitu atau ke notes handphone gue kan. Nah terus ya udah kayak gitu aja mungkin. Ya selebihnya ya udah, gue paling kalau buat ngatasin kesepian gue atau kesendirian gue di tengah malam, alig yang paling gue kangen tuh, yang pengen ada sosok bokap di sisi gue tuh pas lagi pokoknya udah jam 7 jam 8 lah ya, pokoknya prime time gitu, jam 8 malam ke atas kan. Apalagi gue udah dibuatin kamar kan sama almarhum ayah gue. Nah, tadinya tuh niatnya ayah gue ngebangun kamar tuh buat dia nyanyi sama teman-temannya kan. Bokap gue demen nyanyi kan, emang dia penyanyi, kayak penyanyi di tempat kerjanya gitulah. Ya kayak gitu, cuman karena ya sekaligus buat kamar gue juga sih. Cuman ya karena gak ada, iya udah gue kayak ngerasa sosoknya tuh masih ada, cuma kayak gak ada wujudnya doang anjing. Apalagi gue sekarang ngerokok kan anaknya, jadi ya mungkin kalau misalkan bokap gue masih ada, mungkin bisa kali sambil joinan kayak gitu. Pikiran gue berpikir kayak gitu, kayak ngobrol tentang kehidupan terus sambil ngopi ngerokok santuy, ngikutin suara jangkrik gitu. Ih hacep banget anjing. And gue terakhir nangis tuh bulan Desember sih kalau nggak salah, dia Desember, gue Desember nangis ya gara-gara itu. Gue lagi sendirian terus kayak keinget bokap, anjing kata gue teh, bangsat kata gue teh, gue kangen banget sama lu. Ide teh kangen banget sama ayah. Semoga ayah ditempatin di surganya Allah, amin. Semoga Ida sama ayah bisa dipertemukan lagi di sana. Ayah tenang-tenang ya di sana. Anjing kenapa deep banget ya obrolan kita malam ini ya, obrolan kita di podcast episode kali ini ya. Nggak apa-apa sih, gue nggak nganggep ini sebagai aib atau sesuatu yang nggak boleh diumbar juga kok. Toh gue juga udah berdamai dengan itu, jadi ya it's okay untuk di share sama kalian semua. Dan ini pun daripada jatuhnya kan keluh kesah kan, dan kata Allah juga dunia ini isinya cuma keluh kesah. Jadi jangan heran gitu, karena 1% kenikmatan yang Allah kasih itu ke dunia. Ya coba aja lu bayangin gitu bro, 1% kenikmatan dikasih ke dunia. Sementara itu orang di dunia ada isinya berapa miliaran kan, puluhan miliaran kan. Jadi lu kebayang kali sikut-sikutannya gitu orang buat
nikmatin kenikmatan yang cuma 1% doang anjing, bahkan lebih 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 kecil dari patahan sayap nyamuk. Lu bayangin sebegitu kecilnya nikmat yang lo kasih di dunia. Dan sementara nanti kalau lu udah di akhirat, lu kayak pokoknya lu bakal gak nemuin lagi tuh kalau kesal. Lu bakal bersyukur sebanyak-banyaknya, bakal nikmatin hasil yang udah lu tabung di dunia tuh, jerih payah iman atau apa ya, ibadah yang lo lakuin di dunia gitu. Sumpah sih, aduh kangen ayah, pengen ketemu cuy. Cuma ya kali gue ketemu kudu nyusul ke kuburan, terus gue gali kuburan, terus gue lihat mukanya gitu kan, kan serem kan kalau kayak gitu kan, enggak dong. Cuma ya udahlah, sekarang mungkin gue cuma bisa berdoa aja buat ayah di sana, semoga ayah tenang, enjoy enjoy tuh. I love you dad, I love you my daddy aja, biar kayak orang-orang gitu cuy. Ya udahlah, mungkin segini aja ya podcast gua tentang keluh kesah kangen bokap. Pokoknya itu sih pada intinya, gua kangen bokap tuh sekarang gua kangen teman cerita doang, gua kangen teman ngobrol yang sama-sama cowok gitu. Apalagi yang cowok tuh lebih ngerti kan biasanya, apalagi gua gitu banyak itunya. Aduh, ya udah deh gitu aja ya guys ya. Pokoknya mah sekalian juga di rumah sehat-sehat terus, jangan mikirin banyak hal lah. Dan juga semoga kita berdoa semuanya, semoga covid ini segera berlalu dan semua keadaan kembali normal, dan lekas pulih Indonesiaku. Karena di tahun 2021 ini banyak banget musibah, banyak banget kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang diambil lagi sama Allah. Ya semoga dengan adanya peringatan ini kepada kita, kita lebih pedulilah dengan kehidupan di akhirat nanti. Jangan mentang-mentang lu di dunia tuh udah ngerasa anjing gue udah enjoy parah nih, ngap gue udah duit, gue udah banyak, harta gue udah numpuk. Lu hidup tuh bakal berputar, gila, roda kehidupan bakal berputar. Lu nggak selamanya bakal di atas, lu pasti bakal ngerasa di bawah, pasti di atas juga gak mungkin, bukan gak mungkin ya gitu. Ya udahlah, sekian dari gua Ridho Ramadansyah. Don't forget to like, comment, and subscribe untuk next konten kita ngapain. Gua udah ada sih, tunggu aja ya di next video gua. Oke, welcome sih. See you in the next video or in the next podcast in Melehoigan Podcast. Gue cabut. Bye.